Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kuliah fisika dasar 2 yang berkaitan tentang listrik statis, khususnya tentang materi medan listrik. Konsep tentang medan listrik ya atau field ya, secara harfiah diartikan sebagai field, yaitu dia akan digunakan untuk menjelaskan tentang interaksi antara dua atau lebih objek yang tidak berinteraksi langsung secara fisik. Jadi intinya adalah tentang medan ya, nanti ada banyak turunannya sebenarnya medan itu. Intinya adalah interaksi antara dua atau lebih dari objek yang objeknya itu tidak bertemu atau tidak kontak secara langsung ya. Kemudian juga medan dapat dipahami sebagai besaran yang mempunyai nilai di setiap ruang ya. Artinya variabel utamanya adalah ruang atau jarak ya. Nah, ruang dalam 3 dimensi misalnya arah X, Y, dan Z misalnya. Contohnya adalah kita kalau misalnya punya batang besi ya. Salah satu ujungnya 100 derajat Celcius, yang satunya lagi 0 derajat Celcius, maka terbentuk medan temperatur. Ya, medan temperatur di mana temperatur di antara dari kedua ujung ini bervariasi dan ada arah atau terjadi perbedaan temperatur atau gradien temperatur. Nah, gradien itulah yang mungkin disebut sebagai medan temperatur. Atau misalnya antara bumi dengan bulan, matahari dengan bumi, atau matahari dengan planet-planet yang lain, bahkan misalnya berkaitan tentang bintang-bintang di angkasa misalnya, itu berarti kita berbicara tentang medan gravitasi, di mana antar bendanya itu saling berinteraksi, saling tarik menarik gitu. Tetapi antara benda dengan bendanya itu tidak saling kontak. Dan yang terakhir tentang medan listrik. Nah, tentang medan listrik secara umum ya, medan listrik itu adalah gambaran tentang bahwa ketika adanya suatu muatan ya, dia akan menimbulkan medan di dalam ruang gitu ya. Intinya adalah ketika ada muatan, maka ada medan listrik di sekitar muatan tersebut ya. Ya, dimana ketika ada muatan lain yang kita sebut misalnya muatan uji. Jadi kalau ada muatan sumber, maka ada medan listrik di sekitarnya. Nah, jika ada muatan uji yang lain yang masuk ke dalam ruang tersebut, maka masing-masing muatan, baik muatan sumber maupun muatan uji, dia akan merasakan keberadaan muatan antar muatan tersebut gitu ya, melalui medan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing muatan. Mau muatan sumber mau muatan uji juga menghasilkan medan listrik ya. Nah, secara umum ya, merasakan itu artinya ada interaksi antara kedua muatan tersebut. Yang interaksi tersebut disebut dengan gaya Coulomb. Ya. Jadi ada medan listrik, jadi muatan Q besar itu ada medan listrik di sekitarnya, Q kecil juga ada medan listrik di sekitarnya. Kalau mereka misalnya mendekat dalam artiannya pada jarak tertentu, maka muatan besar akan merasakan medan listrik dari muatan kecil atau Q kecil ya, itu akan merasakan adanya medan listrik akibat dari muatan besar tadi, muatan Q sumber. Nah, interaksi keduanya kita sebut sebagai gaya Coulomb. Nah,
Secara umum medan listrik merupakan medan vektor. Kenapa? Karena dia ada arah dan besarnya. Jadi bukan hanya besarnya saja, tapi juga ada arahnya. Sama seperti gaya kolom gitu ya. Jadi dia adalah medan vektor. Kemudian juga ada cara mudah untuk mendeskripsikan medan listrik secara visual, yaitu dengan menggambarkan berupa garis-garis medan listrik. Jadi arah vektor medan listrik di suatu tempat dideskripsikan dengan arah garis atau arah vektor yang menyinggung garis medan. Sedangkan besar medan listrik di suatu tempat dinyatakan dengan kerapatan garis medan tersebut. Jadi makin besar medannya, makin rapat garis-garis medannya. Gitu. Jadi kalau artinya apa? Kalau muatan Q-nya ya, kalau Q-nya besar ya, maka makin rapat. Ya, kalau Q-nya kecil, dia istilahnya renggang garis-garis medan listriknya ya. Nah, artinya medan listrik itu dipengaruhi oleh besar muatan dan nanti akan dipengaruhi oleh juga jarak atau disebut ruang ya, jarak atau ruang. Nah, selain itu juga kita ambil kesepakatan. Garis-garis medan listrik itu keluar dari muatan positif. Ya. Dia keluar. Ya, jadi keluar kalau misalnya Q-nya makin besar, makin besar, maka dia akan makin rapat. Garis-garis gayanya makin rapat ya. Bukan hanya ini gitu. Nah, sedangkan kalau ini muatan negatif, garis-garis gaya medan listriknya makin arahnya ke dirinya gitu. Ya, dan kalau Q-nya membesar juga sama, garis-garis gayanya akan makin besar, makin rapat ya. Selain itu juga garis medan listrik atau garis medan secara umum tidak saling berpotongan. Artinya sebenarnya karena dia medan vektor ya, jadi karena medan vektor dia tidak akan saling berpotongan. Kenapa? Karena jadi medan vektor yang saling bertambah, dia akan menjadi resultannya gitu ya, resultan. Nah, contoh misalnya ini adalah muatan positif ya, yang ini muatan positif ya, yang ini muatan positif, yang ini muatan negatif. Maka garis gaya keluar dari muatan positif ya ke muatan negatif ya, gitu. Nah, bagaimana kalau muatannya adalah muatan positif dan muatan negatif? Muatan positif semua misal gitu ya, maka dia akan saling tolak menolak sehingga di titik C itu akan seakan-akan arah garis titik C itu akan nol medan listriknya. Kenapa? Karena dari muatan pertama misal arahnya ke kanan, sedangkan dari muatan yang kedua arahnya ke kiri, dan dia saling meniadakan gitu. Sehingga di titik C ini kemungkinan nol. Di titik A sangat kuat besar medan listriknya, sedangkan di titik B dia lemah. Kenapa? Karena makin jarang ya ininya garis-garis medan listrik, garis-garis medannya. Jadi coba perhatikan yang ini muatannya cukup muatannya cukup kuat, kemudian ini muatannya cuma setengahnya, jadi hanya sebagian yang kembali masuk ke dalam muatan yang minus Q ini, sedangkan di sini 2 Q, sehingga yang lainnya
Sedangkan yang ini sama, ini medan listrik muatannya besar ya. Coba perhatikan, ini hanya 6 di sini. Ini kemungkinan 3 Ki ya, karena garis gayanya ada berapa ini? 6, 6, 12, 18. Yang sini hanya 6. Berarti ini 3 kalinya. 3 Ki, ininya Ki gitu. Ini cara mudah menggambarkan medan listriknya. Garis-garis medan listrik ya. Oke. Nah, pada dasarnya medan listrik di suatu titik ditimbulkan oleh muatan ya. Sedemikian sehingga jika di titik tersebut terdapat muatan uji Ki, maka muatan uji tersebut akan mengalami gaya sebesar, jadi cara melihatnya adalah ini gaya pada muatan uji, yaitu sebesar K Ki kali Ki besar dibagi jarak antara Ki kecil dengan Ki besar dikuadratkan, dan ini adalah vektor arah antara titik muatan uji dikurangi vektor muatan uji dibagi besar jarak antara kedua titik tersebut ya. Nah, bagaimana kalau misalnya medan listriknya, medan listrik di titik muatan Ki ya, secara umum ya tinggal saja bahwa medan listrik pada muatan titik Ki ya, bukan pada muatan Ki, tapi medan listrik yang dirasakan oleh muatan Ki. Jadi ibaratnya ini adalah Ki besar, ini adalah Ki kecil. Maka medan listrik yang ada pada titik di sini dihasilkan oleh muatan sumber, yaitu adalah muatan pada posisi Ki kecil, yaitu gaya atau interaksi kolom yang terjadi pada titik muatan uji dibagi muatan uji, atau secara umum besar medan listriknya dikalikan dengan vektor satuan di titik tersebut gitu ya. Nah, jadi ya bisa kita lihat ini sebenarnya ya sama seperti konsep yang tadi. Intinya adalah ini adalah muatan titik di mana muatan uji akan berada, sehingga kita cari besar jadi besar medan listrik di titik ini oleh muatan sumber ini besarnya, cuma ini adalah arahnya. Jadi ini berkaitan besar dengan besar medan listriknya, yang ini adalah berkaitan dengan arah. Maka karena itu medan listrik merupakan besaran vektor ya. Dan kalau misalnya ditulis dalam satuannya adalah Newton per kolom atau volt per meter. Nah, bagaimana kalau misalnya ada beberapa partikel bermuatan ya? Ada beberapa partikel muatan yang berpengaruh terhadap titik A. Jadi misalnya ini adalah titik A ya. Ternyata ini adalah Ki 1, kemudian Ki 2, kemudian adalah Ki 3. Maka dia akan membentuk superposisi ya. Ini adalah E karena muatan 1 di titik A. Jadi A Ki 1, kemudian ini adalah vektor kedua E A Ki 2, yang kemudian ini adalah E A Ki 3. Nah, karena masing-masing vektor, masing-masing medan listrik ini adalah vektor, maka kita gunakan penambahan vektor ya ini. Dan kita bisa tahu bahwa besaran medan listrik di titik A itu adalah superposisi ya, bukan saling berpotongan, nanti pada akhirnya adalah superposisi. Kenapa superposisi? Karena medan listrik adalah vektor gitu.
Nah, bagian ini silahkan dipahami lebih. Ya mungkin lebih matematik, tapi sebenarnya tujuannya untuk mempermudah memahami pengaruh medan listrik karena banyaknya muatan. Contoh, ada muatan di sini. Muatan di titik 0 besarnya adalah 8 ini tuh nanokolom berarti ya. Yang ini juga ada Q2 besarnya 12 nanokolom. Tentukan medan listrik di titik 0,3 di titik ini. Jadi medan listrik karena muatan 1 ke arah kanan, karena muatan positif ya, berarti dia muatan positif keluar ya, berarti ke arah kanan. Yang satu lagi medan listrik karena Q2 arahnya ke arah kiri. Kenapa? Karena dia keluar dari muatannya positif, berarti arah medan listriknya ke arah keluar. Berarti E2. Maka energi medan listrik total itu sama dengan E1 tambah E2. Tambah ya, walaupun karena vektor dia ya, vektor. Walaupun pada realnya dia minus. Kenapa? Karena arahnya ke kiri. Maka tinggal cari saja. Berarti K Q1 per K Q1 per jarak dari titik ini ke sini, berarti 3 kurangi 0 dikuadratkan dikalikan dengan arahnya X, berarti ya 3 kurangi 0 dibagi 3 kurangi 0 besarnya. Arahnya karena dia positif, maka ini adalah arah ke I. Ini sama dengan coret-coret, berarti K Q1 Q1 nya masukin, K nya sendiri adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini adalah nanokolom, 8 nanokolom per 3 kuadrat I, arahnya I. Maaf. Ini dulu deh. Ditambah yang ini kan E1 berarti E2, berarti ini adalah K Q2 per berapa ini? 4 kurangi 3 kuadrat ya. Ini berarti 4 kurangi 3. Maaf, bukan 4 kurangi 3 ya. 3 kurangi 4 kuadratkan, berarti dibagi 3 kurangi 4 nilai besarnya berarti tetap 1. Ini adalah 3 kurangi 4, arahnya I karena dia apa istilahnya satu ini ya, arah X saja. Oke, hasilnya adalah E total itu sama dengan Q-nya masukkan, berarti K dalam kurung 8 per 9 I ditambah ini 12 per 1 berarti 12 minus ya, minus 12 ini satu semua, berarti I tutup kurung. Nah, ini hasilnya ya. Jadi besarnya itu adalah, kalau ditambahkan berarti kalau kita buat hasil ya, maka E total itu sama dengan K nanokolom ya, satuannya K kali 8 berarti
ini hampir 1 ya. Berarti minus 11 1/9 nanocoulomb. Anggaplah ini satuannya meter ya. Kira-kira seperti itu besaran dari medan listrik di titik ini. Kalau misalnya kemudian sekarang ada kalau 2 dimensi gimana misalnya gitu ya. Yang pertama adalah cari vektornya masing-masing. Misalnya ini karena muatan 1, ini karena muatan kedua. Ya, apa bedanya ini? Oh, sorry. Oh, ini kalau 2 dimensi misalnya ya. Kalau 2 dimensi berarti cari pertama E1-nya, kemudian cari E2. E1-nya karena dia arahnya ke arah Y, maka cari ini besarnya ya. Kemudian ini adalah arahnya ke arah sumbu Y. Sedangkan E2 ini besarnya, ini adalah arah ke sumbu 2 dimensinya, arah sini. Caranya adalah arahnya karena dia ke arah sini, jadi minus 4/5. 5 itu besar dari sini, jadi 4/5 ditambah 3, ini arahnya X, ditambah karena dia positif ke arah sini 3/5 J ya. Ini adalah besar E2. Totalnya adalah digabungkan saja ya. Kalau cari yang 2 dimensinya. Nah, sekarang kalau misalnya ada muatan Q1 besarnya 16 mikrocoulomb dan Q2 besarnya 4 mikrocoulomb, tentukan D, jarak D sini, agar medan listrik di P titik ini sama dengan 0. Artinya medan listrik, karena dia positif semua, medan listrik ke kanan harus sama dengan medan listrik ke kiri oleh muatan 1 dan oleh muatan 2. Artinya E1 akan sama dengan E2. Oke, karena E1 sama dengan E2, maka tinggal cari di titik sini. Berarti Q1 per D, karena dia jaraknya D. Yang sedangkan yang satu lagi, atau E2, itu besarnya adalah Q2 dibagi, karena jarak totalnya adalah 3 meter, dan jarak dari sini ke sini ini adalah 3 kurangi D ya. Jadi jarak dari Q1 ke Q2 adalah D ya, maka 3 meter. Jarak P ke Q2 itu adalah 3 meter kurangi D gitu. Kemudian kita lihat bahwa konstanta K-nya bisa hilang ya. Kemudian ininya bisa pindah ruas ke kanan, ke kiri, yang D kuadrat pindah ke kanan. Makanya dia menjadi 9Q1 minus 9Q1 kali D ditambah Q1 kali D kuadrat sama dengan Q2 D kuadrat. Masukkan Q1, dan Q2. Oke, hasilnya adalah didapatkan bahwa D itu sebesar 2 meter. Ya, itu caranya. Kemudian ya, selain itu ada beberapa fenomena, misalnya tentang dipol listrik ya, atau disebut electric dipole kalau dalam bahasa Inggris ya, yaitu merupakan sistem 2 muatan dengan besar muatannya sama, masing-masing muatannya sama namun beda jenis.
dan yang kemudian juga terpisah pada jarak tertentu yang kita sebut sebagai D, jarak pisah antara muatan tersebut. Nah, secara keseluruhan kalau misalnya kita lingkari muatan itu, jadi kita lihat karena dia plus dan ada minus, maka total muatannya sama dengan 0. Cuma karena dia ada muatan masing-masing plus dan minus, pada daerah sekitarnya tetap ada medan listrik. Ya, tetap ada medan listrik. Nah, karena tetap ada medan listrik, maka kita disebut sebagai momen dipol. Yaitu kondisi di mana muatan ini secara total 0, tapi dia tetap menghasilkan medan listrik. Dan momen dipolnya kita sebut sebagai perkalian P, yaitu besar muatan kali D, di mana vektor D ini adalah vektor dari muatan negatif ke muatan positif. Ini ya, vektor dari muatan negatif ke muatan positif, gitu ya. Contoh momen dipol atau dipol listrik itu adalah air. Kenapa? Karena air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen, di mana oksigen ini muatannya negatif dan hidrogen muatannya positif, gitu. Maka akan terbentuk dipol. Ada muatan negatif dan positif dan terbentuk momen dipol ini. Ini momen dipolnya. Arahnya ke sini. Nah, jadi kalau ada momen dipol, kita harus hitung. Kalau muatan positif, medan E-nya adalah S1. Kemudian kalau muatannya negatif pada titik P, maaf ya. Pada titik di luar, ini anggaplah momen dipolnya. Di luar momen dipol, maka medan listriknya yang terbentuk adalah medan listrik karena muatan positif yang arahnya keluar, dan medan listrik karena muatan negatif arahnya ke dalam. Dan medan listrik totalnya itu adalah superposisinya, bukan bukan saling berpotongan, tapi saling menjumlahkan dan superposisi. Nah, coba perhatikan besar E1 dan E2 itu sebenarnya besarnya sama. Dan kalau kita proyeksikan ke arah sini adalah E1 sinus theta, yang ke bawah minus E2 sin theta juga. Karena S1 dan E2 sama, tapi arahnya berlawanan, maka pada arah vertikal medan listriknya habis. Kenapa? Karena saling superposisi atau saling menghilangkan. Sedang yang terjadi adalah medan listrik arah horizontal saja, berlawanan malahan. Momen dipolnya ke sini, ke arah kemuatan positif, ya momen dipolnya. Sedangkan medan listriknya berlawanan arah dengan momen dipol ke arah kanan. Momen dipolnya ke arah kiri, medan listriknya ke arah kanan. Ya, besarnya itu adalah K2Ki-A. Ya, atau E sama dengan Ki-D. Apa maksudnya? Kan coba perhatikan, A itu adalah dari titik tengah ke positif atau dari titik tengah ke negatif, dan ini besarnya 2A sama dengan D. Ya. Tetapi coba perhatikan bahwa P ini sebanding dengan Q kali D. Cuma karena coba perhatikan bahwa medan listrik berlawanan arah dengan momen dipol, maka ini ada tanda negatif. Ya. Sehingga medan listrik di titik P itu sebanding dengan minus K kali momen dipol per Y pangkat 3. Ini turunan dari sini ya. Jadi Q D-nya itu sama dengan minus P.
Ini medan listriknya. Jadi ada besar dan ada arahnya. Ini bukti penurunannya, cara mudahnya ya. Ya, nanti karena Y itu lebih besar, sangat lebih besar daripada A, maka yang ini itu dianggap sangat kecil sehingga persamaannya jadi akar 1 tambah A kuadrat per Y kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga ya nanti hasilnya sama dengan persamaan ini. Oke. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.